Lu tahu nggak, ada satu tokoh kuno yang hidupnya udah kayak gabungan legenda dan sejarah, yang kisahnya bertahan ribuan tahun di antara mitos dan tablet tanah liat. Namanya Gilgamesh, Raja Uruk, yang dikenal sebagai pahlawan paling awal dalam sastra manusia. Kisahnya ada di Epic of Gilgamesh, salah satu karya literatur tertua di dunia. Tapi siapa sebenarnya dia, dan apa yang terjadi dalam hidupnya? Gilgamesh lahir sekitar 2700 sampai 2500 sebelum Masehi di kota Uruk, Mesopotamia, sekarang Irak. Menurut legenda, dia adalah 2/3 dewa dan 1/3 manusia, anak dari dewa kota dan seorang wanita manusia. Sejak muda dia sudah menunjukkan kekuatan luar biasa, kecerdikan, dan ambisi yang besar. Tapi di sisi lain, dia juga dikenal arogan dan kejam pada rakyatnya, menuntut layanan dan perlakuan sewenang-wenang. Rakyat Uruk akhirnya memohon kepada para dewa untuk menurunkan seseorang yang bisa menandingi kekuatannya. Dari situ muncul Enkidu, makhluk liar yang awalnya hidup di hutan dan hewan, tapi lama-lama jadi sahabat dan pelindung Gilgamesh. Pertemuan mereka bukan cuma cerita persahabatan. Ini simbol awal transformasi. Gilgamesh dari raja yang kejam menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Bersama Enkidu, Gilgamesh menjalani petualangan yang mengerikan. Mengalahkan monster Humbaba di hutan Cedar, membunuh Bull of Heaven yang dikirim Dewi Ishtar untuk menghukumnya, dan menantang batas-batas manusia dan dewa. Setelah kemenangan itu, Gilgamesh dilanda kesombongan. Dewi Ishtar, Dewi Cinta dan Perang, jatuh cinta padanya dan menawarkan diri untuk menikah. Tapi Gilgamesh menolak mentah-mentah, bahkan menghina Ishtar di depan umum. Ishtar murka. Swastai balas dan dia menggrim. Bull of Heaven, banteng langit untuk menghancurkan Uruk. Gilgamesh dan Enkidu, dengan kekuatan mereka, berhasil membunuh banteng itu. Tindakan ini sudah terlalu jauh. Para dewa murka dan memutuskan, Gilgamesh boleh hidup, tapi Enkidu harus mati sebagai hukuman atas kesombongan mereka. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Enkidu mati karena kutukan dewa, dan kematian sahabatnya mengguncang Gilgamesh hingga ke dasar hati. Dari situ kisahnya menjadi lebih filosofis. Gilgamesh menghadapi pertanyaan terbesar umat manusia, kematian dan ketidakabadian. Dia melakukan perjalanan panjang melewati padang gurun dan sungai, mencari Utnapishtim, manusia yang diberikan hidup abadi setelah membangun bahtera untuk bertahan dari banjir besar. Gilgamesh ingin menemukan rahasia hidup abadi, tapi setelah melewati ujian, dia menyadari satu hal yang pahit. Manusia harus menerima kematian, tapi warisan, kota, dan karya-karyanya justru yang abadi. Setelah melewati banyak kesulitan, Utnapishtim tidak bisa memberinya keabadian, tetapi dia memberi Gilgamesh petunjuk tentang tumbuhan ajaib yang bisa meremajakan tubuhnya. Gilgamesh berhasil menemukan tumbuhan itu di dasar laut. Di momen inilah ia memegang kunci untuk mengalahkan kematian. Tapi dalam perjalanan pulang ke Uruk, saat ia beristirahat dan mandi, seekor ular mencuri tumbuhan itu dan memakan